Pemirsa, KPK masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara masih dalam proses penyelidikan. KPK pun masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam proyek ini. Jika ditemukan ada aliran dana ke Bobi Nasution, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil menantu Jokowi tersebut guna mendalami kasus ini. Iya, sehat selalu, Bang. Katanya ada aliran uang. Saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, yang ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga, Pak. Tudingannya Bapak panjang, Pak Agus katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan seperti itu? Dan dia dihukum aja nanti dilihat. KPK saat ini telah menetapkan 5 tersangka, termasuk Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Topan disinyalir memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Sumatera Utara buntut OTT korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Aminur Rashid di kantor Dinas PUPR Sumatera Utara. Selamat sore, Rashid. Apakah penggeledahan saat ini masih berlangsung? Baik, selamat sore, Bang. Pasca penetapan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Topan Baja Ginting yang selaku Kepala Dinas PUPR hari ini, siang tadi hingga sampai hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih sedang melakukan penggeledahan di kantor PUPR yang berada di Jalan Sakti Lubis, Kota Medan. Nah, KPK juga melakukan penggeledahan di 2 tempat yang berbeda selain dari kantor PUPR yang berada di Sakti Lubis. KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Kadis PU Medan yang berada di Kadis PU Sumatera Utara, yang berada di Jalan Jamin Ginting. Hingga saat ini pemeriksaan dan penggeledahan masih dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari bukti-bukti lain dan berkas-berkas yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut. Baik, penggeledahan dilakukan. Ya. Rashid, dari pantauan Anda apa saja barang-barang yang dibawa oleh penyidik KPK? Hingga saat ini KPK masih berada di dalam kantor PUPR dan masih melakukan penggeledahan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Aminur Rashid melaporkan langsung dari kantor Dinas PUPR Sumatera Utara di Medan. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong mengaku perintah impor gula datang dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo demi meredam gejolak harga pangan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI Charles Sitorus Senin sore digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dihadirkan sebagai saksi mahkota. Tom Lembong awalnya mengaku hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel terkait penugasan impor gula ke PT PPI di depan majelis hakim. Tom mengatakan perpanjangan penugasan ke PT PPI itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gula. Ia mengklaim perpanjangan itu juga sebagai tindak lanjut hasil diskusi rapat koordinasi tingkat kementerian. Namun, Tom Lembong akhirnya menceritakan jika Presiden saat itu, yakni Joko Widodo, pernah memerintahkan impor gula. Perintah tersebut disampaikan langsung Jokowi saat bertemu Tom Lembong di sidang kabinet. Memberikan izin
Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya. Berkaitan dengan di Istana Bogor. Dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Presiden itu di Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyita uang tunai sebesar 2 miliar rupiah dari kediaman Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Penyitaan dilakukan usai menggeledah kediaman Iwan Kurniawan Lukminto yang berada di Surakarta, Jawa Tengah dan menyita dokumen dan uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selain kediaman Bos Sritex, penyidik turut menggeledah rumah Alan Moran Saperino di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan 2 buah ponsel. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah 3 lokasi usaha, yakni PT Sariwarna Tekstil Industri di Karanganyar, PT Multi International Logistik di Surakarta, dan PT Senang Karisma Tekstil di Karanganyar. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan total 3 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus Hakim Agung Dwi Arso Budi Santiarto bersama anggotanya Arizon Megajaya dan Ahmad Setio Pujo Harsoyo Rabu 25 Juni yang lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Muiz dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah.